minggu yang lalu hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, ada pujian dan penyembahan yang naik di hadapan hadirat-Mu yang kudus, dan Engkau disenangkan melalui Engkau Tuhan yang mulai pada pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah kami pagi hari ini menjamah siap hati Tuhan yang haus dan lapar akan semua diberi kelegaan Tuhan, sehingga ketika pulang ada kemenangan yang kami terima, ada sukacita yang kami terima ya Bapa. Terpuji nama Tuhan, hantar setiap mereka masih dalam perjalanan ya Bapa, sehingga pada tiba tidak kurang suatu apapun dapat bersukacita bersama kami. Juga bawakan guru sekolah minggu dan sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan, mereka juga bersukacita bersama-sama masuk di dalam ibadah-Mu yang kudus Tuhan. Diajarkan dari kecil Tuhan, dan ketika mereka masih muda, untuk mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mereka sudah bersyukur menjadi umat-umat tebusan lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan setiap hati kami Tuhan. Mata kami mau fokus pada Tuhan. Puji nama-Mu, orang bersyukur. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang bersuka cita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Semuanya katakan amin. Kita sungguh percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar. Dia adalah Tuhan yang selalu memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan yang dihadiri tempat ini. Dia bekerja di tempat ini, menjaga Bapak Ibu Saudara, hati kita dipulihkan, hati kita disucikan dan dikuduskan. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, walking in this place. I worship You, I worship You.
bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Mari setiap kita mendatangkan syukur, katakan dengan kata-kata ucapan syukur itu. Jalan keluar kita, bahwa benar Tuhan adalah yang memberi mujizat dalam kehidupan dan sering menerima janji Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita mau introspeksi diri kita. Dengan apa harus kami balas kebajikan-Mu Tuhan? Dengan apa harus kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Engkau baik, selamat baik dalam hidup kami. Kami menerima janji-janji-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami agungkan dan tinggikan Engkau Tuhan. Terpuji nama Tuhan, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kami percaya semua adalah berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ada di tempat ini, semua anugerah damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh
Sudah siap semuanya? Bukan yang sisa. Save for the last. Haleluya. 5 minggu atau 6 minggu saya boleh beristirahat. Enggak nyanyi malah batuk Bapak Ibu Saudara. Coba. Puji Tuhan. Walaupun sekarang masih agak-agak, tapi ketika kita mau menyanyi, lalu kita belajar bermasa. Tuhan, apabila suaraku kembali, minggu ini aku sudah memuji Tuhan lagi di depan. Amin. Jangan bosan Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara jangan bosan melihat saya lagi. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita. It's offering time. Gak kalah menariknya Bapak Ibu Saudara. Saya pernah bekerja di salah satu gerai, Dunkin Donut di Frasini. Kemudian salah satunya saya ada 2 yang saat itu di dapur, saya dan salah seorang orang Kristen juga, dan satu lagi orang seberang. Ketika kita lagi ngobrol gitu, Bapak ini bicara, waduh, bilang sama teman saya yang orang seberang, bukan begitu. Kalau saya kasih persepuluhan, enak pendetanya dong. Pendetanya cuma ngumpul-ngumpulin orang, ketawa-ketawa, habis itu ngomong sebentar, dapat perpuluhan. That's the way dia ngomong. Terus enak banget. Gerejanya dapat duit dari kita. Padahal dia orang Kristen Bapak Ibu Saudara, tapi belum mengerti kebenaran firman. Dia begitu mengkhawatirkan bahwa uangnya mau dipakai sama gembala di tempat ini atau para pemimpin di tempat ini. Dia tidak mengkhawatirkan bagaimana dia bisa bangun pagi hari menghirup nafas kehidupan yang berasal dari siapa? Tuhan. Dia lupa kalau dia bisa bekerja saat itu bukan karena kekuatan dan gagah, tapi semuanya karena Tuhan. Kekhawatiran bukan sekedar masalah mental, saudara, tapi yang lebih penting adalah masalah iman. Amin apa amin? Sebab yang pasti orang yang selalu khawatir, saya percaya dia nggak punya iman. Masih sama saya? Setuju? Karena apa? Kekhawatiran itu membunuh apa? Sukacita kita. Tadi katakan terima sukacita saudara. Tapi karena kekhawatiran, sukacita kita jadi terbunuh. Menyebabkan apa kalau udah khawatir? Stres, depresi, bahkan untuk masa depan kita, karena kita nggak punya iman, terlalu khawatir. Kira-kira anak saya jadi nggak ya? Kira-kira surat saya di-granted apa enggak ya? Kira-kira case saya dapat nggak ya tembus di hakim apa enggak? Semua alasan-alasan itu jadi membuat kita nggak bisa percaya, jadi sulit percaya dan berserah pada Tuhan. Amin. Padahal tanpa iman kita tidak mungkin berkenan sama Tuhan. Kita nggak mungkin berkenan tanpa Tuhan. Berkenan pada Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan, hidup kita jadi seperti orang buta, nabrak kanan, nabrak kiri. Nggak bisa melihat matahari, baru terbit, nggak bisa mengucap syukur. Karena takut hari ini saya kerja, kira-kira dimarahin bos nggak? Kira-kira dapur saya hari ini ngebul apa enggak?
Sedih gak sih? Sedih gak lo? Kata gitu. Sedih saudara. Kehidupan kita, hati kita jadi melompat karena terlalu banyak khawatir. Tanpa pengharapan. Meskipun kita punya pendidikan yang tinggi, tapi kita sulit untuk menggapai cita-cita kita. Gak ada pengharapan dan kita gak sadar bahwa kita akan menjadi orang-orang yang bebal. Firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Mari kita baca bersama dengan iman. 3, 4. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kuncinya sungguh-sungguh mencari Dia. Mulai sekarang belajar untuk tidak khawatir. Selalu berserah sama Tuhan. Kalau saya memberi, saya tahu besok saya makan apa. Pasti Tuhan siapkan. Ketika kita memberkati orang lain, saya percaya berkat Tuhan juga mengikuti akan kita semua. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segalanya, bukan 1, 2, 3, 4 ini itu enggak. Segalanya kan dilupa, ditambahkan kepadamu. Makanya kalau orang yang khawatir, biasanya dia akan sulit menerima terang Kristus. Siapa yang mau menerima terang Kristus? Siapa yang mau menerima terang Kristus? Ada yang nggak mengangkat tangan? Nggak tahu? Nggak mau? Apa setengah-setengah? Up to you lah Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan, membawa persembahan kita untuk menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kami terus Tuhan. Kami mau beriman hanya kepada Tuhan, karena kami mau menerima terang kasih Kristus dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau roh kami mati Tuhan, tapi kami mau roh yang hidup, iman yang hidup. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkelimpahan, hidup yang selalu memberi, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kami dan memberi lebih kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini kami dengan persembahan kami dan perpuluhan kami yang kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Ya, sambil persembahan dijalankan, masih ada yang kekurangan amplop, yang belum mendapatkan amplop boleh tunjuk tangan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan melihat pengumuman. Morning prayer setiap Senin sampai Jumat jam 8 melalui Zoom akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Yang memerlukan link boleh WhatsApp ke salah satu dari kami atau kepada Pak Yakub. Family altar ada 3 family altar. Setiap jam 8 next gen sama golden age Bapak Ibu Saudara. Pastikan saudara ada di dalamnya. Tuesday atau hari Selasa the good news jam 8 juga di tempat ini. Kemudian morning prayer setiap hari Sabtu bersama-sama kita di sini jam 10 pagi untuk bersama-sama berdoa, menumbuhkan iman percaya kita. Gereja yang kuat adalah gereja yang berdoa. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu melihat bahwa kita membutuhkan orang-orang yang mau melayani Tuhan, para volunteer yang mempunyai hati untuk melayani Tuhan. Kami undang untuk hadir pada hari Sabtu, biasanya untuk yang mau latihan untuk ujian, hari Sabtu kita latihan jam 8. Kalau mungkin, suara saya kayaknya oke nih untuk memuji Tuhan di depan,
Boleh nanti kita latihan sama-sama di sini. Mungkin belum nyanyi, tapi latihan dulu. Pelan-pelan kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oh, yang saya mau jadi usher sama kolektor. Wow, dengan sukacita kami terbuka untuk itu semua. Jadi siapapun yang ingin ambil bagian, jangan tunggu diminta. Melayani Tuhan adalah kesukaanku. Amin. Puji nama Tuhan. Kami akan mengundang Bapak atau Pastor Bobby dari Philadelphia. Kami persilahkan. Thank you, Bu Tirsa. Yuk kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Let's pray. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena pagi ini kami bisa datang memuji memuliakan nama Tuhan di rumah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini hamba berdoa Tuhan. Tidak hanya saja mereka yang ada hadir di gereja ini, tapi yang mendengarkan secara online. Kiranya Kau jamah setiap dari mereka Tuhan. Tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berduka Kau berikan kelegaan pertolongan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang pada pagi hari ini membuka hati kami, iman kami timbul. Karena kami akan mendengar firman Tuhan, kami dikoreksi, kami semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan amin. 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 Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di sini ada yang is there any of you doesn't speak Indonesian seperti yang lalu? Apa semuanya berbahasa Indonesia? Oke ya. Indonesia semua. Semuanya ya, kalau ada, aku go back and forth seperti yang lalu. Tapi if semuanya bahasa Indonesia dan oke, full Indo ya. Alright. Siapa yang bersuka cita hari ini karena percaya Tuhan itu baik? Amin. Hari ini sungguh kita kalau sampai bisa di penghujung tahun 2023 itu semua adalah kemurahan Tuhan. 3,5 tahun lebih ya semenjak COVID terjadi kan kita tidak tahu ya pada saat COVID menghantam itu kehidupan kita bagaimana. Sepertinya itu sudah kayak the end of the world Bapak Ibu ya. Itu akhir daripada kehidupan ya. New York sepi, Philadelphia sepi, yang Indonesia dan juga Jakarta itu sepi sekali. Tapi kita percaya kalau Tuhan sudah menuntun kita memelihara sampai hari ini, Tuhan tidak setengah-setengah. Amin. Kalau Anda terus berpikir bagaimana ya tahun-tahun ke depan ini, bisa nggak ya saya cukup mencukupi kehidupan keluarga saya di Indonesia? Apakah bisa ya saya membesarkan anak-anak saya? Waduh, anak-anak saya semakin besar ini, semakin nanti pergaulannya bagaimana ya? Percayalah, kalau bersama Tuhan hidup sehari demi sehari, kekhawatiran hari ini itu cukup, atau masalah hari ini cukup untuk hari ini Bapak Ibu. Hari esok memiliki kekhawatirannya sendiri. Cukup untuk hari ini, masalah hari ini. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita percaya pada saat kita melakukan itu, kita berarti memiliki iman Bapak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan firman Tuhan berkata, orang yang benar, orang percaya, yaitu adalah saudara dan saya yang cinta Yesus, hidup bukan karena melihat, tapi oleh percaya. We live by faith, not by sight. Kita hidup karena iman, bukan karena kita melihat. Yang kita lihat mungkin anggaran dan kebutuhan yang segitu banyaknya, tapi kita harus punya iman. Kita percaya 5 roti dan 2 ikan yang kita miliki, gaji yang kita dapat dengan ucapan syukur, itu bisa lebih dari cukup. Tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan kita itu, tetapi untuk kita bisa jadi berkat juga. Amin Bapak Ibu. Siapa yang hidupnya ingin jadi berkat? Amin. Saya juga ingin hidupnya jadi berkat. Mungkin Anda berpikir, bagaimana hidup saya bisa jadi berkat? Waduh, lawang saya aja, akun banknya aja sudah setiap bulan itu sudah pas gitu aja. Mana mungkin saya bisa jadi berkat? Percayalah Bapak Ibu, kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, kita harus memberikan korban, setidaknya korban ucapan syukur kita. Mengucap syukur dulu, nanti mujizatnya akan mengikut. Jangan melihat dulu segala mujizat terjadi baru mengucap syukur. Itu kebalik ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus pula mengajarkan kita, meskipun kita tidak melihat atau belum melihat, jawaban doa belum ada, ucapkan syukur dulu. Pada pagi hari ini kita mau belajar lebih mengucap syukur. Lebih banyak ucapan syukur, tidak hanya untuk karena season Thanksgiving, tetapi every day ya Bapak Ibu, kita mau mengucap syukur. Amin. Dan saya mengucap syukur sekali hari ini bisa berada dengan Anda semua. Terakhir kali ada di sini bulan 7 Bapak Ibu ya. Summer, sekarang sudah fall, udah mau masuk winter, tapi Tuhan setia. Amin. Dan kita percaya pada pagi hari ini saat kita baca firman Tuhan,
kita dikuatkan. Amin. Dan bagi Anda yang mendengarkan online, kami harap next week bisa join bersama-sama di sini. Saya bawa juga salam dari teman-teman dari Philadelphia. Saya melayani di gereja GBI Rock atau juga Square One Church English Service ya. Pastor Rosid gembala kami menyampaikan salamnya juga untuk Pastor Yakub di sini bersama juga dengan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hopefully next time Pastor Rosid bisa datang dan preach di sini. Amin. Dan next time juga mungkin dia juga bisa diatur Pastor Yakubnya bisa datang preach di tempat kami di Philadelphia. Amin. Gereja berbeda-beda tapi satu tubuh Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-100. Psalm chapter 100. Mazmur pasal 100 ayatnya yang pertama hingga kelima. Mazmur ini Bapak Ibu cukup singkat. Satu pasal hanya 5 ayat. Ya. Dan kitab Mazmur itu terdiri dari banyaknya tulisan-tulisan dari banyak penulis. Salah satunya Daud, Salomo, Musa, dan masih banyak yang lainnya lagi. Dan kita percaya Mazmur ini tidak hanya adalah doa, tapi kadang juga ucapan syukur. Dan kadang juga keluhan, ya. Pemazmur bisa mengeluh, kok kehidupannya itu berat sekali. Orang yang gak cinta Tuhan kok hidupnya enak. Saya cinta Tuhan kok hidupnya orang Jawa bilang nelongso, Bapak Ibu. Ada yang tahu gak artinya nelongso? Saya ini orang Jawa Tengah ya. Orang Wonosobo, itu bahasa Wonosobo. Nelongso itu seperti apa ya? Kita ini waduh, benar-benar seperti penuh dengan beban ya Bapak Ibu ya, sedih gitu hidupnya, atau hidup kita tidak mudah. So, berapa banyak yang merasa pagi ini hidupnya tidak mudah? Terkadang saya merasa demikian Bapak Ibu. Kalau di sini merasa hidupnya sudah mudah, semuanya puji Tuhan Bapak Ibu. Tapi terkadang masalah datang pada saat kita tidak nanti-nantikan. Berapa banyak kadang menghadapi itu? Sedang hidup enak-enak, masalah datang. Atau kita hidup sedang tidak cari masalah, wah ditusuk dari belakang orang ngomongin kita, Bapak Ibu. Atau kita hidup sudah benar baik adanya, wah tetapi yang tidak kita bayangkan itu yang terjadi. Berapa banyak pernah mengalami hal itu? Mungkin hanya saya ya Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya kita semua pasti pernah ya. So, dengan itu kita mau sama-sama baca firman Tuhan dengan sukacita di hati. Mazmur pasal 100 dengan suara yang keras. Kenapa harus keras bacanya Bapak Ibu? Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Ada di depan. Tapi kalau Anda punya Alkitab, saya himbau ya untuk baca juga dibuka di Alkitab Anda. Oke? So, Mazmur 100 pasal yang 1 dan 2 sampai ke 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbang dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya hidup selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Bisakah kita katakan kesetiaannya tetap turun-temurun? Kesetiaannya tetap turun-temurun. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, itu berkatnya tidak hanya berhenti di kita saja, tetapi kepada anak-anak kita dan kepada cucu-cucu kita. Berapa banyak di sini sudah punya anak? Ya, berapa banyak di sini sudah punya cucu? Wow, oke, yes, luar biasa, puji Tuhan. Nah, kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Tuhan itu kalau di Alkitab disebutnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Karena berkat itu selalu tidak hanya berhenti only on one generation, tetapi at least kepada generasi-generasi selanjutnya. Luar biasanya kalau Abraham, Ishak dan Yakub, berkatnya masih melimpah ke Yusuf. Yusuf pun masih melimpah kepada anak-anaknya Yusuf, Efraim dan Manasye. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita setia datang memberikan korban. Kita apa? Hari Minggu pagi harusnya bisa bangun siang, tapi Anda datang ke rumah Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan. Itu Tirsa dan Tim ya, melayani Tuhan pagi-pagi, itu adalah korban Anda yang Anda berikan bagi Tuhan. Amin. Anda berikan korban bagi Tuhan. Di situ
Tuhan melihat. Ya, mungkin keadaan kehidupan sedang berat, Anda di dalam hati sedang menangis, tapi Anda memuji memuliakan nama Tuhan. Itu korban yang Anda berikan bagi Tuhan. Dan pada saat kita lakukan itu, Tuhan mendengar dan Tuhan melihat. Jangan Anda rasa, oh Tuhan kok jauh sekali daripada saya. Lord, you seem so far away. Tapi tidak, percayalah, Tuhan itu dekat. Tuhan sangat dekat. Karena apa Bapak Ibu? Dikatakan dalam firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada saat kita baca firman Tuhan, Tuhan Yesus ada di situ. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, Tuhan Yesus ada di situ. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Setiap kali Tuhan melakukan mukjizat di Alkitab, apa yang terjadi Bapak Ibu? Selalu ya, di situ ada Tuhan Yesus. Sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan. Tetapi kita jangan batasi kuasa Tuhan ya. Tuhan kalau mau jawab doa saya harus sekarang. Atau Tuhan kalau mau menjawab doa saya caranya harus begini, begini, dan begini. Ada kalanya kita harus berserah. Karena apa? Di Alkitab, Tuhan menyembuhkan orang buta beberapa kali dengan cara yang berbeda-beda. Pada satu orang dikatakan pergi, imanmu telah menyelamatkanmu, boom, bisa buka. Yang kedua, apa? Harus dioleskan dulu ya. Tuhan berudak gitu ya, dioleskan pada matanya. Setelah dibikin tanah liat itu seperti lumpur, ditaruh ke matanya orangnya, orang yang bisa melihat. Tapi masih berkata, oh ya seperti pohon-pohon yang ada di sini. Dijamah lagi matanya sama Tuhan, baru bisa melihat. Atau yang lainnya lagi, Tuhan jamah dan pergi, suruh mandi di kolam Siloam. Baru orang buta itu pergi, biur, baru bisa melihat. Oleh sebab itu, tiga-tiganya orang buta, semuanya pada akhirnya bisa melihat. Tetapi cara Tuhan menjawab berbeda-beda. Jadi jangan kita berkata Bapak Ibu, Tuhan dulu sudah menolong si A seperti itu, menolong saya juga harus kayak gitu caranya Tuhan. Jangan kita batasi kuasa Tuhan. Amin. Bisa jadi hari inilah hari di mana doa Anda terjawab. Bisa jadi besoklah hari di mana apa yang saudara harapkan, doakan itu terjadi. Jadi jangan kita cepat-cepat dulu kecewa sama Tuhan. Amin. Jangan cepat-cepat kita berkata, wah saya sudah melayani Tuhan, sudah setia, tapi kok hidup saya masih berat saja. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama Yesus pasti semuanya itu indah bukan dalam waktu kita, tapi dalam waktu Tuhan. Amin. Ayat yang pertama adalah Mazmur untuk korban syukur, bersorak-sorai bagi seluruh bumi. Saat kita bersorak-sorai memuji Tuhan, kadang hati kita itu sebenarnya menangis. Tetapi that's okay. Saat kita lakukan itu, kita percaya kita memberikan korban bagi Tuhan karena kita tahu sebenarnya Tuhan sudah lebih dahulu berkorban bagi kita. Tuhan mati bagi kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita, memberikan yang terbaik adalah keselamatan bagi Anda dan saya. Di mana kita yang percaya Yesus, dosanya diampuni. Pada saat kita nanti dipanggil ke rumah Bapa, kita masuk ke dalam surga. Dan itu adalah the best gift of all, Bapak Ibu. Itu sudah yang benar-benar kekekalan ya. Mendapatkan hidup yang kekal, itu melebihi segalanya. Tapi selagi kita hidup di dunia ini, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah. Ya, Tuhan Yesus bilang yang mau ikut Tuhan harus bakal pikul salib. Ya, pikul salib itu bagaimana? Di saat kita dalam kerjaan, mungkin sekeliling kita semuanya hidupnya nggak benar semua, tapi Anda mengambil keputusan, no, saya tidak mau hidup seperti itu. Mungkin sekeliling Anda, ya banyak orang yang ya nggak apa-apa lah, saya selingkuh, yang penting kebutuhan keluarga di Indonesia saya cukupi kan, that's okay kan. Saya kan tidak menyakiti diri orang lain, itu hanya antara saya dan si A, si B. Tapi saya percaya Bapak Ibu, itu bukanlah yang Tuhan mau. Ya, Tuhan mau kita hidup benar, membayar korban, memberikan korban, hidup yang benar. Bahwa kalau kita ambil keputusan hidup benar di hadapan Tuhan, di situ kita percaya Tuhan melihat dan Tuhan memberkati. Dan kalau kita berpikir, wah tapi si A, si B, si C hidupnya selingkuh tuh, tapi diberkati tuh. Wah, sepertinya mobilnya ganti lebih baru lagi ya. Wah, atau wah hidupnya kok enak-enak saja ya. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian,
Amsal pasal 13 berkata, orang benar meninggalkan harta warisan untuk anak cucunya, tetapi harta orang fasik disimpan hanya untuk diberikan pada orang benar. Jadi orang yang mungkin fasik itu hidupnya sebentar ini kelihatannya wah enak nih, luar biasa hidupnya, sepertinya diberkati, tetapi akan ada payday. Orang yang hidup dalam dosa, dalam satu waktu iblis itu never give a free lunch, atau iblis tidak pernah memberikan sesuatu itu free of charge, dikasih dulu, tetapi di belakangnya akan meminta bayaran jauh lebih dari itu semua. Tapi pada saat kita hidup bersama Tuhan, mungkin kita hidup penuh dengan tetesan air mata, tapi pada akhirnya menuai dengan bersorak-sorai. Berapa banyak ingin hidup demikian, Bapak Ibu? Amin. Jangan kita bilang, kan sudah di Amerika, it's free, kita bisa hidup sesuka-suka kita. No, Bapak Ibu. Ya, di mana kita ini hidup, kita dipanggil hidup jadi garam, jadi terang. Amin. Hidup berbeda. Ya, kalau ada yang dua ya apa-apa. Yang penting make money fast gitu ya. Tipu sana tipu sini supaya cepat dapat uang. Tapi kita percaya tidak ada berkat di dalamnya. Karena firman Tuhan kembali berkata, Amsal pasal 10, berkat Tuhanlah yang membuatmu kaya. Susah payah tidak menambahinya. Berarti apa Bapak Ibu? Kita bisa bekerja keras sedemikian rupa 7 hari seminggu. Ya, kalau bisa ada 26 jam, kita kerja 26 jam Bapak Ibu ya, untuk demi mendapatkan cash yang lebih. Tetapi kalau tidak ada berkat di dalamnya, ada aja keluarannya. Kok kayaknya duit nggak ngumpul gitu ya. Tetapi kita percaya, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita ambil kesempatan, let's say meskipun harus 7 hari kerja, tetapi Anda mengambil kesempatan pagi-pagi, yang penting saya jam 9 sampai kebaktian jam berapa ya selesai? 10.30, jam 11 saya mau beribadah dulu. Di situ Tuhan melihat, wow, anakku memiliki iman. Dan saat kita memberikan perpuluhan, Bapak Ibu, sebenarnya apakah Tuhan itu butuh duit kita, Bapak Ibu? Tidak. Di kitab Hagai pasal 1 dan 2, silakan bisa baca di rumah ya. Hanya 2 pasal Bapak Ibu. Itu very short. Kitab Hagai, Tuhan berkata, the silver is mine, the gold is mine, says the Lord. Emas dan perak itu milikku. Ya, dan kitab Mazmur juga menyatakan bumi dan segala isinya itu milik siapa Bapak Ibu? Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak butuh uang kita, dan gereja juga sebenarnya juga tidak. Tetapi apa? Pada saat kita memberikan persembahan pada Tuhan, itu kembali korban Bapak Ibu. Korban dan iman. Kita berkata, Tuhan, aku memberikan 10% ini bukan karena Tuhan yang butuh, tapi ini langkah imanku. Aku percaya Tuhan, dari 90% yang ada, itu akan jadi lebih dari cukup. Karena apa? Seperti anak kecil yang diberikan pada Tuhan Yesus, 5 roti, 2 ikan. Dan ada ucapan syukur, mukjizat terjadi, 5.000 orang lebih bisa mendapatkan makan, dan sisa 12 keranjang. Kita tuh percaya Bapak Ibu, Tuhan, aku berikan korbanku kepadamu. Dan saya percaya, dan saat saya lakukan itu, tidak hanya kebutuhan keluarga saya yang terpenuhi, tapi saya juga bisa memberikan berkat bagi orang lain. Mazmur 37 pasti terjadi. Bukan mungkin, tapi pasti. Ayat 32, ayat 22, 23, 24, 25, 26 itu berkata apa Bapak Ibu? Bahwa kalau orang benar itu jalannya dituntun oleh Tuhan. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dikatakan dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tetapi tidak pernah dilihat apa Bapak Ibu? Orang benar, anak cucunya itu meminta-minta roti. Mereka memberikan pinjaman. Haleluya. Berapa banyak di sini rindu anak cucunya memberikan pinjaman, Bapak Ibu? Kalau orang memberikan pinjaman itu berarti apa? Sudah lebih dari cukup ya. Gitu. Memiliki untuk diri sendiri, memberikan pinjaman pada orang lain, memberikan belas kasihan. Dan kita percaya jemaat BCC tidak hanya Anda saja yang diberkati, tapi sampai berkatnya ke anak cucu Anda. Itu yang saya rindukan ya. Saya percaya jemaat BCC luar biasa. Anda semuanya jadi garam dan jadi terang, hidupnya berbeda. Ya, hidupnya berbeda. Benar-benar kalau orang melihat, wow, Bapak ini kok kehidupannya seperti bisa jadi contoh sekali. Wah, ibu ini kok mulutnya tidak comberan ya seperti ibu-ibu yang lain. Maksudnya comberan kok Bapak Ibu? Ya, ada apa sedikit kebun binatangnya keluar. Gitu ya. Saya percaya di sini nggak ada Bapak Ibu. Adanya mungkin di Citayam, mundur lagi sedikit,
jalan lebih 10 meter ke kiri, di situ mungkin baru adanya ya. Nah, tapi di sini saya percaya mulutnya semuanya kita penuh dengan pujian. Amin. Kalaupun ada masuk ke gereja tadi, memuji Tuhan, diubahkan pulang sudah nggak seperti itu lagi. Amin, Bapak Ibu. Kalau ada yang tersinggung beneran, ini nggak ada yang kasih tahu saya. Bu Tirsan tidak kasih tahu saya, Ko Yodi tidak kasih tahu saya. Bener-bener it's just between me and God ya. Kalau ada yang merasa tersinggung, ya Puji Tuhan. puji Tuhan, haleluya, haleluya, ya, haleluya, puji Tuhan. Dan saya percaya kita ini belajar sama-sama kok Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya juga nggak merasa paling benar, ya. We want to grow together, ya, itu. Ya kita nggak pernah mau merasa paling benar. Wah saya paling suci, wah itu salah hidupnya. Wah keluarga yang ini nggak benar gitu. Tapi kita mau memiliki hati yang mawas diri, mengatakan, oh Tuhan, saya bisa sampai ada di sini itu karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mau menjaga kehidupanku agar terus jadi berkat. Agar kalau aku jatuh tak sampai tergeletak. Ya, kalau sampai pun mau keluar omongan kasar, kita bisa menyetopnya. Gitu ya. Dan kita percaya. Amsal berkata, orang yang memiliki kekuasaan diri bisa mengontrol ya, jiwanya dirinya, itu adalah orang yang lebih hebat daripada orang yang pahlawan yang dapat merebutkan. Amin. Self control atau penguasaan diri, salah satu dari buah roh. Silakan bisa dibaca sendiri. Galatia 5 ayat 23. Ya, the fruits of the spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, faithfulness. Kadang saya lupa bahasa Indonesia-nya Bapak Ibu ya. Faithfulness, kesetiaan, dan juga penguasaan diri atau self-control. Kita percaya self-control itu adalah sesuatu yang kita semuanya harus pekerjakan. Kenapa perlu ada penguasaan diri Bapak Ibu? Kalau kita sedih, jangan berlarut sedih terus. Kita perlu bisa menguasai diri kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita sedang diberkati, jangan lupa diri dua. Karena kita percaya apa Bapak Ibu? Ya, siapa yang tahu akan hari esok? Tidak ada yang tahu kan ya. Kehidupan manusia terkadang ya ada naik turunnya. Tetapi kita percaya, meskipun kita melewati lembah kekelaman, Tuhan tidak tinggalkan kita. Amin. Dan ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan gembalaan domba gembalaannya. Kalau kita adalah domba, Tuhan adalah gembala kita. Berarti apa? Kita yang diberi makan, Bapak. Kita yang diberi rumput. Ya, domba itu apa Bapak Ibu? Dilindungi, dituntun. Tapi kalau dombanya ada yang tersesat atau jalannya mulai ngawur, gembala terkadang harus apa Bapak Ibu? Dengan tongkat gembalaannya, pak, dipukul sedikit ya, supaya bisa kembali ke jalan yang benar. Amin. Siapa yang pernah merasa dipukul sama Tuhan? Itu berarti Tuhan sayang sama Bapak Ibu. Ya, gitu. Tuhan mengukurnya kadang dari apa? Ya dari kejadian, atau mungkin Anda diingatkan dari firman Tuhan. Ya, dipukul itu enak atau tidak? Sakit ya. Tapi demi kebaikan siapa? Demi kebaikan kita semua. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Domba-domba Tuhan berarti tidak pernah diterlantarkan. Kalau ada satu domba yang pergi, Tuhan cari sampai dapat Bapak Ibu. Ya, Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya. Oleh sebab itu, jangan khawatir. Ya, itu kuncinya. Lantas yang selanjutnya Bapak Ibu, ayat keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam apa Bapak Ibu? Pelatarannya. Jadi kita harus hidup dalam rencana Tuhan, dalam perlindungannya Tuhan. Itu berarti apa dalam kehidupan kita? Pastikan Bapak Ibu, hal yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita mencari nafkah, yes. Tapi kalau kita mencari nafkah dengan cara, oh ya, saya akan pergi ke Atlantic City dengan mencoba untuk berjudi. Pada saat saya judi dan dapat dan menang, yang saya akan lakukan adalah saya akan berikan perpuluhan. Setelah itu, saya besoknya akan pergi lagi, judi lagi,
supaya bisa memberikan nafkah yang cukup untuk anak istri saya dan anak-anak saya. Apakah itu yang Tuhan inginkan? No, Bapak Ibu. Amsal 13 lagi berkata, harta yang cepat diperoleh itu akan hilang. Tetapi barang siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan kian bertambah kaya. Bahasa Inggrisnya berkata, wealth gained dishonestly will dwindle. Ya, bukan hanya cepat, bahasa Indonesia ini kan hanya cepat, Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya dishonestly. Ya, jadi siapa yang suka berjudi, stop ya, gitu. Dan beneran loh, ini asli mododik Pak Yakob, tidak ada yang memberitahu saya, Bapak Ibu ya. Kalau ada yang memberitahu saya kan cuma nyoba-nyoba main lotre saja, Bobi. Ya kalau menang kan syukur, nggak menang ya nggak apa-apa kan ya. Kan saya tidak menyakiti siapa-siapa, cuma coba $5 aja kok, gitu ya. $5 menang, main $10. $10 menang, wih, nambah ke 50, Bapak Ibu. 50, wah nambah lagi lebih besar 100, 500, kalah, wah, merasa, saya harus coba balik modal nih, balik 500 hilang, coba lagi 750 dapat, akhirnya, wah, panas main lagi 1000 habis, Bapak Ibu. Dan sepanjang hidup saya, Bapak Ibu ya, belum pernah saya mendengar ada kisah seseorang yang karena dia berjudi, karena dia mabuk-mabukan, ya, hidup keluarganya diberkati, anak cucunya tidak meminta-minta, tidak ada, Bapak Ibu ya. Dan belum ada. Coba kalau ada, beritahu saya, Bapak Ibu ya, gitu. Cuman sejauh ini kayaknya tidak akan pernah ada juga, karena itu tidak diberkati oleh Tuhan ya, Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya, jemaat PCC tidak ada yang suka berjudi. Haleluya, amin, puji Tuhan. So, Bapak Ibu, saya akan tutup dengan yang satu ini, ya. Bahwa ayat kelima loh, Bapak Ibu. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Wow, kasih setianya tetap turun-temurun. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin di sini juga ada yang belum berkeluarga, masih single, belum punya anak cucu gitu ya. Tetapi kita tidak bisa hanya berpikir untuk diri kita sendiri saja. Di Alkitab ada seorang raja yang cinta Tuhan, tapi sayangnya dia berpikiran hanya untuk generasinya dia saja. Raja Hizkia, Bapak Ibu. Kalau Anda tahu, dia diserang dengan 185.000 pasukan dari negeri Asyur. Berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Ya, Tuhan kirim malaikatnya babat habis semua musuhnya dan dia diselamatkan. Tapi menjadi sombong, ya, menjadi sombong, dan saat dia sakit pun akhirnya masih dia benar-benar memohon ampun sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dijawab, ditambah 15 tahun umurnya. Tapi akhirnya apa? Tidak jaga hati dan dia berpikir yang penting selama aku dan generasi bumi hidup itu baik-baik saja, that's okay. Generasi yang selanjutnya ya udah terserah, itu ya. Tapi bagi kita janganlah demikian ya Bapak Ibu ya. Jangan kita halalkan segala cara untuk sukses di generasi kita, tapi nanti yang membayar harga tidak hanya kita di akhir hidup, tapi anak dan cucu kita. Amin. Kita mau hidup takut akan Tuhan, benar di hadapan Tuhan, dan kita percaya kalau kita lakukan itu memberikan korban pada Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Kita pengkhotbah Raja Salomo pasal 4 berkata, lebih baik segenggam dengan ketenangan daripada 2 genggam dengan usaha menjaring angin, Bapak Ibu ya. Gitu. Maksudnya apa? Kalau kita punya sedikit tapi dengan damai sejahtera, sukacita di hati, itu jauh lebih baik daripada kita punya banyak tetapi tidak ada sukacita di dalamnya, tidak ada berkat Tuhan di dalamnya. Amin. Jadi hari ini yang Anda miliki mungkin hanya segenggam. Ucapkan syukur dulu Bapak Ibu. Mungkin Anda merasa, aduh, kerjaanku juga gaji nggak naik-naik, kerjaannya nggak banyak juga, kesel atau ya besok hari Senin lagi, males aku. Jangan seperti itu Bapak Ibu, tapi berkatalah, puji Tuhan, besok hari Senin saya masih sehat, saya bisa bangun pagi, saya bisa bekerja, haleluya. Oh puji Tuhan, saya bisa ketemu dengan teman-teman kerja saya yang bencek, no, saudara ya, bikin kesel, tapi apa? Di situ saya bisa mempraktekkan kasih, peace, love, joy, peace, patience atau kesabaran Bapak Ibu. Itu buah roh juga loh. Saya bisa mempraktekkan firman Tuhan, patience. Karena Yesus Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Matius pasal 7, kalau ada orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, ia seperti orang bangun rumah di atas pasir. Saat dihantam dengan hujan badai angin, apa yang terjadi? Hancur rumahnya. Tapi barang siapa mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia seperti orang bijak membangun rumahnya di atas
batu karang. Hujan badainya tetap datang nggak Bapak Ibu? Angin tetap datang, tapi rumah itu kuat dan kokoh. Itulah kita bila mana kita mendengar firman Tuhan dan kita lakukannya. Amin Bapak Ibu. Siapa di sini rindu tidak hanya dengar firman Tuhan tapi melakukannya juga. Amin. Saya juga demikian Bapak Ibu. Ya, saya juga ingin kita semuanya grow together ya. Tidak ada yang di sini yang bisa berkata, saya udah terlalu tua lah untuk itu. Saya masih terlalu muda lah. Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir di usianya ke 80. Kaleb di usianya ke 85. Ya, menaklukkan Hebron. Adakah di sini yang di atas 85 tahun usianya? Atau di bawah 85? Mungkin semuanya ya, berarti semuanya masih muda. Amin. Ada yang pernah dengar tidak Bapak Ibu? Life begins at 60. Hidup dimulai di umur 60 ya. Gitu. Jadi jangan Anda merasa, saya udah ketuaan lah. Saya sudah kepala 3, 4, 5, 6. Masih muda. Gitu ya. Masih panjang masa depannya. Mari, masa depan kita itu lebih baik daripada masa lalu kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Yang lalu sudah berlalu, yang depan yang akan datang. Bagaimana kita bisa tahu itu? Karena Tuhan Yesus berkata di Wahyu pasal yang pertama, Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kita percaya kalau Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. Sebelum hari esok, Tuhan Yesus sudah ada di sana. Sebelum hari esok datang, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi di hari itu. Sebelum 2024 datang, Tuhan sudah ada di situ. Jadi kalau gitu kenapa kita harus khawatir Bapak Ibu? Ya kita khawatir karena kita manusia ya. Kadang itu manusia maunya semuanya jelas, pasti gitu. Kalau tidak membuat kita was-was. Tapi itulah indahnya hidup bersama Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Sehari demi sehari, selangkah demi selangkah. Mazmur 119 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seperti senter ya, atau suatu mungkin lampion Bapak Ibu ya, yang hanya bisa menyenteri atau menerangi itu langkah-langkah ke depan kita. Demikianlah firman Tuhan ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan langsung bisa melihat 1 mil ke depan. Tuhan mau kita percaya selangkah demi selangkah, sehari demi sehari. Oleh sebab itu, setiap hari Bapak Ibu, jangan kita berasa saya terlalu sibuk untuk baca firman. Setiap hari setidaknya 1 aja ayat firman Tuhan. Just one Bible verse a day can change your life. 1 aja ayat firman Tuhan. Kalau Anda misalnya, waduh, saya kerjanya pagi, ya sudah, buka contoh Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Amin. Tuhan, saya mau kerja Tuhan, saya sibuk sekali, banyak kerjaan yang saya harus jalankan. Saya pusing sekali Tuhan, A, B, C, D, E belum selesai Tuhan. Aduh, Tuhan, tapi saya percaya Tuhan gembalaku Tuhan. Tuhan tolong saya. Dalam sehari banyak keputusan yang Anda harus ambil, tapi Anda percaya Tuhan gembalaku, akan kekurangan aku. Bila ini datang, tagihan itu datang, ya kita bekerja, berusaha, tapi sebelumnya kita percaya Tuhan, aku tahu Tuhan, aku akan manage keuangan aku dengan sebaik mungkin, dan saya percaya Tuhan, anggaran yang harus saya bayar, saya percaya bersama Yesus, Tuhan mampukan saya bisa bayar Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan saya hikmat, bagaimana bisa mentekerkan semua. Dan saya percaya 5 roti 2 ikanku lebih dari cukup. Tuhan membantu, takkan kekurangan aku. Amin. Di akhir hari mungkin sebagian kerjaan sudah selesai, sebagian yang Anda butuhkan Tuhan sudah berikan, tapi mungkin belum semuanya. Anda mau tidur, Anda baca 1 ayat lagi, pada saat Anda buka Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anda bisa tidur dengan tenang, percaya bahwa hari esok pasti akan lebih baik dari hari ini, bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan umatnya. Amin. Mau jadi garam, mau jadi terang Bapak Ibu, harus mulai dengan memberikan korban. Korbannya ucapan syukur, korbannya bersorak-sorak, memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi saat kita datang gereja menyanyi bagi Tuhan, tidak hanya sekedar menyanyi Bapak Ibu, sedang memberikan korban. Amin. Siapa yang hendak memberikan korban di sini lagi kepada Tuhan? Amin. Saya undang tim present worship-nya bisa maju ke depan ya. 3 hal yang kita pelajari Bapak Ibu, saudara sekalian, dari Mazmur pasal 100 ini. Yang pertama adalah jangan takut untuk berkorban untuk Tuhan, karena Tuhan telah mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Yang kedua, datang kepada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dialah yang menjaga dan memelihara kita. Dan yang terakhir, terimalah berkat bukan hanya untuk kita, namun juga untuk anak cucu. Amin.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sungguh kami rasakan Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini Tuhan. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, Kau lihat setiap anak ini terangkat tanda-tanda mereka berserah Tuhan. Bila mana ada di sini yang sakit Tuhan, hamba berdoa Tuhan, darah Yesus menyembuhkan Tuhan. Yang sudah dikirim oleh dokter, mungkin Anda mendengar atau mendapatkan vonis dokter yang kurang baik untuk kesehatan Anda. Tapi pagi hari ini percayalah, oleh bilur-bilur darah Yesus, Engkau disembuhkan. Siapa Tuhan? Darah Yesus menyembuhkan. Kalau ada di sini Tuhan, yang keretakan dalam keluarganya Tuhan, hubungannya Tuhan sedang retak dalam keluarga, hamba berdoa Tuhan, Engkau sendiri Tuhan, bagaikan Tuhan bencana yang hancur dan Tuhan jadikan Tuhan Riuk itu menjadi bencana yang lain. Demikian pula Tuhan, Engkau memberikan hati yang baru, memberikan pemulihan bagi yang sakit hati, terluka hati, pecah hatinya, yang broken hearted Tuhan. Kau berikan pemulihan dalam nama Yesus. Hati yang baru Kau berikan. Oh Tuhan, bila mana di sini Tuhan ada yang sedang bergumul dengan urusan hukum mereka Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Bumi dan segala isinya Tuhan milik Kau Tuhan. Hati raja-raja ada di tangan-Mu Tuhan. Dan Kau alirkan Tuhan berikan sungai Tuhan di tangan-Mu. Hamba berdoa Tuhan, percaya Tuhan, saat kami angkat tangan, Yesus Tuhan turun tangan. Saat Tuhan buka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Kami berdoa Tuhan, kalau ada yang sedang berkumpul dalam keadaan financial mereka Tuhan, kebutuhan yang sangat banyak Tuhan, dan sumber daya yang tidak terlalu banyak yang mereka miliki, bagikan 5 roti dan 2 ikan. Hamba percaya Tuhan, saat kami Tuhan datang ke hadirat-Mu, memberikan korban ucapan syukur, Tuhan cukupkan segalanya. Karena kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di sini Tuhan. Meskipun mungkin Tuhan kami belum melihatnya Tuhan, jawaban doa kami hari ini, tapi kami percaya Tuhan, jawaban doa dari Tuhan terjadi di waktu yang tepat. Tidak pernah terlalu cepat, tapi
tapi tidak pernah terlambat dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka Tuhan, kehidupan mereka apa yang dilakukan jadi berhasil. Berkati anak cucu mereka ya Tuhan, tidak ada yang meminta-minta Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Yakub, Ibu dan seluruh keluarga besar mereka disertai Tuhan. Kami percaya Tuhan jemaat PCC jadi garam, jadi terang, menjadi contoh dimanapun mereka berada Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau pakai setiap dari kami Tuhan, setiap orang supaya melihat kehidupan kami, melihat Kristus dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, ajarlah kami Tuhan. Meskipun mungkin ada dari kami Tuhan yang pernah menyesali satu hal yang lain di masa lalu, tapi kami percaya Tuhan, di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan amin. Kita sama memberikan diri kita, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Saya ingin mau Dodi untuk bisa masuk ke ikhtiar saya. Langsung doa berkat kepada kita. Oke, langsung doa berkat. Bapak Ibu, mari kita sekali lagi angkat tangan. Terimalah berkat dari Tuhan. Gereja Tuhan, Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera dan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati sampai saat kau masuk dan keluar. Apapun yang engkau lakukan, Tuhan jamah, Tuhan tuntun, Tuhan tolong menjadi berhasil. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan amin. God bless you all. Sampai jumpa minggu depan.